Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Setiawan dari program studi agribisnis kelas 3E. Di sini saya akan mencoba membuat video terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian. Untuk yang pertama yaitu upaya kita untuk mengurangi limbah dengan 6R. 6R itu sendiri terdiri dari rating, reuse, rot, recycle, dan responsible disposal. Untuk yang pertama yaitu rating. Rating itu segala kegiatan kita itu kita pikirkan apakah akan menghasilkan limbah maupun tidak. Jadi dengan adanya itu kita bisa was-was, alias kita bisa mengantisipasi jika kegiatan kita menghasilkan limbah. Kemudian yaitu reduce. Reduce itu kita mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan limbah. Seperti kita tidak menggunakan lagi kantong plastik saat berbelanja. Jadi kita gunakan tas kain yang dapat kita gunakan berkali-kali. Kemudian yaitu reuse. Reuse yaitu upaya kita menggunakan kembali barang-barang yang jadi limbah, seperti kita menggunakan kotak tempat sepatu saat kita membeli itu menjadi tempat ballpoint, tempat surat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu lot. Jadi sampah-sampah organik yang ada itu kita manfaatkan melalui pembusukan. Jadi kita buat pupuk organik yang bisa kita aplikasikan kepada tanaman. Kemudian yaitu recycle. Recycle yaitu sampah-sampah yang non organik yang kita gunakan kembali dengan cara membuat barang lain. Misalnya kita manfaatkan gelas aqua menjadi vas bunga atau hiasan dinding dan bunganya serta lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu responsible disposal. Jadi sampah-sampah yang tidak kita manfaatkan kita timbun di dalam tanah sehingga tidak berserakan. Meskipun hal ini dapat mempengaruhi kesuburan tanah, kita hal itu lebih baik daripada kita membuang sembarangan dan maupun membuang ke sungai yang menyebabkan banjir. Untuk yang kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan tahapan metodologi audit kontribusi. Tahapannya itu terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian untuk keperluan kontribusi, kemudian fase pengkajian, analisis studi kelayakan, implementasi, dan kesinambungan. Kemudian kita lakukan lagi apakah produk ini bisa kita kesinambungkan. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi di dalam fase pengkajian, kemudian baru kita mendapatkan hasil. Untuk fase yang pertama itu perencanaan dan pengorganisasian. Jadi sebelum kita melanjut ke pengorganisasian, kita perlu komitmen perusahaan. Jadi seluruh komponen perusahaan ini untuk komitmen terkait kontribusi. Kemudian setelah itu kita membuat tim terkait kontribusi ini. Ini dilakukan sesuai persyaratan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yaitu kita penetapan tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya itu kita harus sepakati terkait ukuran keberhasilan dan langkah kita ke depan bagaimana. Kemudian fase pra pengkajiannya itu kita analisa sumber pencemar lingkungan, kita identifikasi terkait penyebab, dan kita simpulkan penyebab utamanya itu apa.
selanjutnya yaitu fase pengajian. Jadi kita kaji proses-proses sebelumnya melalui kita analisa secara terperinci penyebab dari kerusakan lingkungan atau faktor utama dari limbah tersebut. Setelah itu kita identifikasi seluruh limbah yang dihasilkan. Kemudian kita jelaskan terkait proses, dan kemudian kita analisa seluruh proses tersebut apakah menghasilkan limbah, dan kita tentukan faktor utama limbah tersebut. Kemudian kita identifikasi efektivitas kerusakan lingkungan, dan selanjutnya yaitu kita menentukan opsi dalam penerapan dan penghitungan biaya serta manfaat dari implementasi produksi ini. Kemudian kita tetapkan prioritas opsi produksi bersih yang telah diidentifikasi. Tahapan selanjutnya yaitu kita adakan studi analisis kelayakan. Kelayakan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu terkait teknik, kemudian ekonomi, dan implementasi. Yang pertama teknik. Teknik ini apakah produksi bersih ini sesuai dengan kondisi yang ada, tidak berbahaya bagi tenaga kerja, aman, kemudian sesuai dengan bahan baku, dan selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi itu apakah produksi bersih ini dapat menguntungkan utamanya atau tidak merugikan. Jadi kita analisa secara ekonomi, misalnya kita gunakan NPV, IRR, kemudian BC rasio, kemudian payback period, dan break even point. Jadi kita analisa terkait keuangan produksi tersebut. Kemudian yang implementasi, apakah terkait produksi ini dapat kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita adakan penilaian hal ini dari berdasarkan dengan penilaian ahli dan keputusan perusahaan. Setelah itu jika dapat dilaksanakan dengan merubah atau memperbaikinya, kita lakukan lagi dalam fase pra pengkajian. Jadi kemudian kita laksanakan ke tahap pengkajian lagi, dan analisa kelayakan lagi, kemudian kita implementasikan. Baru kita akan mendapatkan hasil. Jadi di hasil tersebut kita sudah menentukan produksi ini sudah layak dilaksanakan. Terima kasih. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan jika saya ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian. UMKM dan industri kecil menengah seringkali menjadi pelopor perekonomian Indonesia. Namun di balik itu, UMKM dan industri menengah banyak menghasilkan limbah yang seringkali tidak diolah dengan baik, bahkan dibiarkan merusak lingkungan. Jika saya ditugaskan menjadi Menteri Perindustrian, saya akan memerintahkan Dinas Perindustrian untuk mendata seluruh UMKM dan industri kecil menengah, industri mana saja yang menghasilkan limbah berbahaya yang tidak diolah, kemudian
dan mendata industri-industri mana yang layak untuk mendapatkan bantuan untuk pengelolaan limbah. Setelah dapat, kita buat aturan terkait wajibnya UMKM dan industri kecil menengah untuk memanfaatkan limbah tersebut agar tidak merusak lingkungan. Jadi di situ harus ada bak penampungan dan lain sebagainya. Jadi limbah-limbah tersebut tidak merusak lingkungan. Setelah peraturan ada, kita berikan sesuai data yang diperoleh tadi, kita berikan bantuan untuk membuat penanganan limbah. Jadi misalnya kita buat bak kontrol, dalam penerapannya kita awasi secara detail. Kemudian setelah itu tim tugas kita untuk melaksanakan pengamatan apakah tetap dijalankan. Jika sudah kita jalankan, kita evaluasi kembali apakah program ini berhasil. Jika berhasil, kita laksanakan terus menerus. Untuk data yang tidak kita berikan bantuan, kita harus perhatikan betul, harus menjalankan peraturan yang telah kita keluarkan. Jadi dengan adanya ini, seluruh UMKM dan industri kecil menengah ini bisa melaksanakan kegiatan produksi yang sesuai dengan standar operasional, tidak merusak lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.